Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi konsep dasar bimbingan dan konseling dan mengimplementasikannya dalam proses pembelajaran. Di sini saya mendapat tugas ujian akhir semester dari dosen pengampu mata kuliah. Nah, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar BK yaitu Bapak Harum SPD MPD dan Ibu Kowian Fitri SPD MPD. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Anbia Ihsan dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling dengan NIM 23040450031 dari kelas BK 1A. Materi pokok yang akan saya bahas yaitu yang pertama, pengertian bimbingan dan konseling, tujuan bimbingan dan konseling, asas-asas bimbingan dan konseling, dan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Yang terakhir yaitu implementasi bimbingan dan konseling dalam pembelajaran. Nah, teman-teman, jadi apa sih bimbingan dan konseling itu? Nah, bimbingan ini diartikan sebagai proses bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimum di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan konseling yaitu penyuluhan, bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah kehidupannya. Jadi, bimbingan dan konseling dapat diartikan sebagai seperangkat program pelayanan yang memberikan dukungan, panduan, pemahaman, dan bantuan kepada individu maupun peserta didik untuk mencapai potensi penuh mereka atau mengatasi masalah yang mereka alami. Selanjutnya yaitu tujuan bimbingan dan konseling. Secara umum, tujuan bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya, seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya. Berbagai latar belakang yang ada seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial ekonomi, serta sesuai dengan tuntutan positif lingkungannya. Selanjutnya yaitu asas-asas bimbingan dan konseling. Yang pertama, asas kerahasiaan. Yang kedua, asas kesukarelaan. Yang ketiga, asas keterbukaan. Yang keempat, asas kegiatan. Yang kelima, asas kemandirian. Yang keenam, asas kekinian. Yang ketujuh, asas kedinamisan. Yang kedelapan, asas keterpaduan. Yang kesembilan itu asas kenormatifan. Yang kesepuluh adalah asas keahlian. Yang kesebelas yaitu asas ahli tangan kasus. Dan yang terakhir, yang nomor 12 yaitu asas tutwuri handayani. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip ini terbagi dua. Yang pertama, prinsip umum. Bimbingan berhubungan dengan sikap, tingkah laku, dan lainnya dari individu yang terbentuk dari segala aspek kepribadian yang unik dan ruwet. Bimbingan harus berpusat pada individu yang dibimbing. Masalah yang tidak dapat dipecahkan di sekolah harus diserahkan pada individu atau lembaga yang mampu dan berwenang melakukannya. Bimbingan harus dimulai dengan identifikasi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh individu yang dibimbing. Bimbingan harus fleksibel sesuai dengan program pendidikan sekolah yang bersangkutan. Pelaksanaan program bimbingan harus dipimpin oleh seorang petugas yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan. Terhadap program bimbingan harus ada penilaian yang teratur. Prinsip yang kedua yaitu prinsip khusus bimbingan dan konseling, yaitu bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua konseli. Bimbingan dan konseling sebagai proses individuasi, bimbingan menekankan hal yang positif, bimbingan dan konseling merupakan usaha bersama, pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling berlangsung dalam berbagai setting adegan kehidupan. Materi pokok yang terakhir yaitu implementasi bimbingan konseling dalam proses pembelajaran. Strategi pelaksanaan bimbingan dan konseling perlu dirancang secara komprehensif untuk menjawab kebutuhan peserta didik dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki satuan pendidikan. Desain strategi ini dapat berupa program baru, penguatan program yang ada, atau mengubah program yang ada dengan tujuan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Layanan BK dilakukan dengan memahami peserta didik sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya, dan perlu ada strategi diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam. Berbagai layanan BK bertujuan untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik agar mampu memelihara dirinya secara efektif, independen, kreatif, dan bertanggung jawab di dalam kehidupan dan budayanya. Sesuai dengan prinsip inklusif, layanan BK adalah hak semua peserta didik.
Jika satuan pendidikan tidak memiliki guru BK atau guru yang memiliki latar belakang pendidikan BK, tugas dan peran BK dapat diampu oleh wali kelas atau pendidik lain yang ditugaskan oleh pimpinan satuan pendidikan, dengan tetap harus mengupayakan ketersediaan guru BK yang memadai. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang sempat saya paparkan pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai pengertian BK, tujuan BK, asas-asas BK, prinsip-prinsip bimbingan dan konseling, dan yang terakhir yaitu implementasi bimbingan dan konseling dalam proses pembelajaran. Terima kasih, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.